Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ufania Aulia Fitri, NIM 1850401057. Saya dari jurusan Manajemen Informatika akan mempresentasikan tugas RPL yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Laboratorium Komputer IAIN Batu Sangkar berbasis web. Deskripsi kasus. Jadwal yang praktikum terkendala dan terkadang tidak diketahui pihak laboratorium. Beberapa dosen memberikan buku panduan praktikum dalam bentuk printout yang kemungkinan besar bisa rusak, tinggal bahkan hilang oleh mahasiswa. Hal tersebut dapat menyebabkan proses praktikum terhambat dan berjalan kurang efisien. Selanjutnya SDLC, yaitu poin pertama, merancang sebuah aplikasi yang mampu memaksimalkan proses pengolahan yang ada di laboratorium komputer sehingga menghasilkan suatu sistem yang efektif dan efisien. Penggunaan aplikasi ini adalah mahasiswa dan dosen dari berbagai jurusan. Selanjutnya, landasan teori tentang pengertian sistem. Menurut Jogianto HM 2005-21, yaitu dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain menjelaskan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Ini juga diterangkan dalam Sutabri yang berjudul Analisa Sistem Informasi. Di sini ada 4 macam bentuk sistem yang dapat ditemui. Namun sedemikian sistem dapat kita pilih atau diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Di antaranya adalah sistem abstrak, yaitu sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak dapat atau yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, misalnya komputer, sistem produksi, sistem akuntansi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sistem ilmiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya perbuatan bumi. Yang selanjutnya yaitu sistem tertentu. Sistem tertentu ini beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Selanjutnya sistem terbuka, yaitu berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luar. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya. Selanjutnya, pengertian pengelolaan. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik yang memiliki nilai-nilai tinggi dari semula. Selanjutnya, metodologi penelitian, yaitu laporan untuk teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian pada laboratorium komputer IAIN Batu Sangkar untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penulis menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian lapangan atau field research. Yang kedua, teknik wawancara atau interview. Yang ketiga, teknik pengamatan atau observasi. Yang keempat, penelitian perpustakaan atau library research. Yang kelima, penelitian labor atau laboratory research. Selanjutnya yaitu deskripsi kasus. Yang pertama, sistem informasi pengontrolan daftar penggunaan laboratorium yang ada. Yang kedua, kebutuhan dosen dan mahasiswa, terdapat informasi pemakaian laboratorium di luar jadwal yang telah ditetapkan untuk kuliah pengganti atau hal penting lainnya. Yang ketiga, tidak adanya aplikasi yang memberitahukan pihak laboratorium tentang kebutuhan aplikasi penunjang praktikum di suatu labor. Yang keempat, yaitu tidak seluruh proses praktikum dilengkapi dengan buku panduan atau praktikum atau e-book, sehingga pihak laboratorium kesulitan dalam merekap soft copy buku panduan praktikum. Yang selanjutnya, informasi terkait inventaris laboratorium komputer belum didokumentasikan dalam bentuk digital.
Membangun perancangan sistem informasi pengelolaan laboratorium komputer IAIN Batu Sangkar berbasis Web, yaitu merancang sebuah sistem informasi yang hanya mencangkup tentang data inventaris, jadwal praktikum, buku panduan praktikum atau e-book, maupun modul pembelajaran dan penggunaan aplikasi yang menunjang perkuliahan pada laboratorium komputer IAIN Batu Sangkar. Target penggunaan aplikasi ini adalah mahasiswa, dosen, dan kepala labor komputer. Pengertian perancangan sistem, yaitu menurut Adi Nugroho dalam bukunya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi, adalah strategi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi terbaik bagi permasalahan itu. Sedangkan menurut Robert J. Verzello dan John Retor adalah pendefinisian dan kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Sedangkan menurut John Birch dan Gary Gruditz dalam buku karangan Jogianto HM, yaitu sistem adalah pengembangan, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Selanjutnya, analisa sistem. Analisa sistem merupakan tahap awal dari perancangan pengembangan sebuah sistem yang akan dirancang. Karena pada tahap ini akan diukur dan dievaluasi kinerja dari sistem yang dirancang, identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, dan langkah-langkah untuk kebutuhan perancangan yang dirancang. Dalam melakukan analisis sistem terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami sistem, karena untuk menganalisa sistem diperlukan data dari sistem yang dianalisa. Data yang diperlukan adalah hal-hal yang berkenaan dengan definisi data tersebut, seperti Unified Modeling Language atau UML, yaitu salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Yang selanjutnya, use case diagram, yaitu menggambarkan fungsional yang diharapkan dari semua sistem. Yang ditetapkan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram ini dirancang agar dapat digambarkan seperti gambar berikut. Seperti yang pada tabel 3.1, yaitu aktor yang berperan pada sistem. Yang pertama admin, yaitu peranannya input alat inventaris laboratorium, mengubah laporan buku panduan praktikum e-book dan modul pembelajaran, menerima permohonan aplikasi penunjang praktikum, dan memberikan laporan pemakaian laboratorium. Yang kedua dosen, perannya input pemakaian laboratorium, input permohonan aplikasi penunjang praktikum, input modul dan buku panduan praktikum atau e-book, ya, dan melihat informasi terbaru laboratorium. Yang ketiga yaitu mahasiswa, peranannya menerima buku panduan praktikum atau e-book, melihat informasi terbaru laboratorium. Yang selanjutnya yaitu gambar 3.1, use case diagram secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan atau message yang disusun dalam suatu urutan waktu, yaitu urutan kejadian yang dilakukan oleh seseorang aktor dalam menjalankan sistem. Ya, ini gambar sequence admin. Sequence diagram mahasiswa merupakan pada halaman login menggambarkan urutan event dan waktu saat admin melakukan login ke sistem. Sequence diagram ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Dan berikutnya yaitu sequence diagram dosen. Pada halaman login menggambarkan urutan event dan waktu saat admin melakukan login ke sistem. Sequence diagram ini dapat digambarkan seperti yang di bawah ini. Sequence diagram logout, seperti diagram ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan admin untuk logout atau keluar dari halaman akses seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu desain database. Perancangan desain database dilakukan setelah pemodelan sistem dibuat. Dengan menggunakan MySQL sebagai database, dilakukan perancangan terhadap field-field yang akan digunakan pada setiap database. Tabel alat. Tabel ini digunakan untuk menginput alat yang ada pada label komputer yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu contohnya database DB, GEA, tabel alat, field key, alat I_ID. Tabel alat yaitu nomor ada pada gambar yang tertera sebagai berikut. Field name, alat _ID, tipe integer, width-nya 11, dan description-nya adalah ID alat. Yang kedua, alat underscore nama, tipenya varchar, width-nya 50, description-nya nama alat. Yang ketiga, alat jenis, tipenya varchar, width-nya 50, description-nya jenis. Yang keempat, alat jumlah, tipenya integer, width-nya 11, dan description-nya jumlah alat. Yang kelima, alat rusak, tipenya integer, width-nya 11, dan description-nya rusak alat. Yang keenam yaitu alat satuan, tipenya varchar, width-nya 50, dan description-nya satuan alat. Yang kedua yaitu tabel bahan. Tabel ini digunakan untuk menginput bahan yang ada pada label komputer dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan gambaran tabelnya adalah sebagai berikut. Field name-nya bahan ID, tipenya integer, width-nya 11, dan description-nya ID bahan. Yang kedua, bahan nama, tipenya varchar, width-nya 100, description-nya nama bahan. Yang ketiga, bahan jenis, tipenya varchar, width-nya 50, dan description-nya jenis bahan. Yang keempat, bahan jumlah, tipenya integer, width-nya 11, dan description-nya jumlah bahan. Yang kelima, field name-nya bahan rusak, tipenya integer, width-nya 11, dan description-nya bahan rusak atau rusak bahan. Yang keenam, bahan satuan, tipenya varchar, width-nya 50, dan description-nya satuan bahan. Yang selanjutnya, tabel download. Tabel ini digunakan untuk mendownload data, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Field name-nya ID yang pertama, tipenya integer, width-nya 11, dan description-nya ID. Yang kedua, tanggal upload, tipenya date, description-nya tanggal upload. Yang ketiga, nama file, tipenya varchar, width-nya 100, description-nya nama file. Yang keempat, tipe file, tipenya varchar, width-nya 10, dan description-nya tipe file. Yang kelima, ukuran file, tipenya varchar, width-nya 20, description-nya ukuran file. Yang keenam, file, tipenya varchar, width-nya 255, description-nya file. Yang selanjutnya, tabel galeri yang digunakan untuk menginput data galeri penggunaan aplikasi dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Field name-nya galeri ID yang pertama, tipenya integer, width-nya 11, description-nya ID galeri. Yang kedua, galeri nama,
tipenya varchar, width-nya 100, description-nya nama galeri. Yang ketiga, galeri keterangan, tipenya teks, width-nya kosong, keterangan, deskripsinya keterangan. Yang keempat, galeri link, tipenya teks, width-nya kosong, description-nya link galeri. Yang kelima, galeri tanggal, tipenya date time, width-nya kosong, dan description-nya tanggal galeri. Selanjutnya, tabel jadwal. Tabel ini digunakan untuk menginput data jadwal pada labor komputer dan dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, file name-nya jadwal ID, tipenya integer, width-nya 11, description-nya ID jadwal. Yang kedua, file name-nya jam ID, tipenya integer, width-nya 11, description-nya ID jam. Yang ketiga, jadwal tanggal, tipenya varchar, width-nya 25, description tanggal jadwal. Yang keempat, file name-nya ID, tipenya integer, width-nya 11, dan description ID. Yang kelima, field name-nya jurusan ID, tipenya integer, width-nya 11, description-nya ID jurusan. Yang keenam, local ID, tipenya integer, width-nya 11, description-nya ID lokal. Sekian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah penyebutan nama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.